Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah ikhwatu fillah, pada hari ini kita di hari Senin yang di waktu sore ini kita bertemu lagi di majelis ilmu yang seperti biasa di Senin yang ke berapa ini? Kedua ya. Kita akan mempelajari seputar toharoh. Sebelum itu, ikhwatu fillah, untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit ya, termasuk juga yang terdekat yang sedang sakit ya, semoga Allah mengangkat segera dan Allah memberinya kesembuhan, kesehatan yang terus-menerus ya. Dan pula pada yang dalam masa-masa yang sulit, Allah lapangkan, segera Allah berikan kemakmuran pada keluarganya juga, pada rezekinya juga, serta diberikan pahala yang terbaik ya, yakni pahala atas kesabarannya. Baik ikhwatu fillah, sebelum kita ke bahasan yang utama pada sore ini juga, nantinya kita akan mempelajari toharoh batiniyah ya, secara berkala, sambil juga membahas sedikit-sedikit fikih toharoh yang sudah masuk ke fikih yang lebih spesifik ya. Ya waktu itu spesifiknya tentang wudhu, tentang mandi, ya, tayamum, itu yang sudah sering lah gitu ya, sudah umum dibahas gitu ya. Nah ini nanti ya yang harus lebih kita mengetahuinya ya. Ya ini seputar fikih perempuan tuh ya. Ya bukan untuk perempuan saja, tapi untuk kita pula tuh ya. Ya ada misalnya buat ibu tuh ya, misalnya bertanya pada kita atau ya, atau saudara kita atau adik kita yang perempuan misalnya. Apalagi tentunya sudah punya pasangan ya, ya kita harus tahu tuh ya gitu, tentang fikih perempuan tuh ya, atau fikih wanita ya. Ini pastinya yang berkaitan dengan toharo ya. Nantilah kalau tentang sholatnya belum tuh ya. Yang ada dalam ya yang kemarin, yaitu toharo dari Ustadz Abdullah Haidar. Nah itu sekarang kita masuk ke fikih batiniyah. Yang dimaksud secara batin itu toharoh ya. Toharoh kemarin ada berapa? Ada dua ya, ada toharoh yang jasad, ada yang lahir tuh ya. Nah ini yang atau apa maksudnya, jasad ada yang batin ya, lahir ada yang batin gitu ya. Nah yang batinnya adalah kebersihan seseorang muslim, yakni secara maknawi yang menghiasi dirinya di hadapan Allah dengan kebagusan sifat ya, dengan
sifatnya, sifat akhlak ya, ketaatan anggota tubuh, khusyuan hati, kemuliaan, kehalusan dan ketinggian jiwa, serta kesucian niat. Karenanya Islam sangat perhatikan thaharah batiniyah ya. Karena merupakan pondasi dari istiqomahnya lahiriah. Tuh. Lahiriahnya salat, wudu, ya. Kemudian zakat dengan beri. Tapi ketika batinnya tidak dijaga, dia susah istiqomah ya gitu. Karena apa yang melandasi istiqomah itu? Keimanan. Nah, ini maka seseorang harus menjaga yang namanya kesucian secara batin, ya. Yakni keimanan. Segala yang melandasi kita supaya amal itu terima, yang pertama itu apa? Keikhlasan. Dan ikhlas itu apa? Yakni berasal dari hati. Orang mau sedekah, ya terolah sedekah besar atau kecilnya. Yang intinya mah itu ikhlas, ya. Kalau dia ikhlas, dia peduli pada orang lain, kemudian dia tolong orang lain, walaupun itu sekecil apapun, ya dia kontribusi, dia peka, itulah yang akan mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya besarnya juga misalnya, ya. Besar dengan sedekah yang besar itu kemudian ikhlas, ya. Nah, itu. Bukan, nah ini sekarang yang marak apa? Ingin dipilih itu ya. Ingin dipilih jadi pejabat. Terus ngasih sejadah, ngasih anu lah gitu. Sedekah gede gitu ya. Tapi ujung-ujungnya apa? Ingin dipilih. Nah, itu. Jadi kalau tanpa taharah batiniyah, orang itu taharah jasadiahnya nggak akan diterima. Ya. Orang mau wudu sebagus apapun, sholat sebagus apapun, tuh ya, zakat memenuhi kewajibannya, sedekah ngasih jumlahnya gitu ya. Atau orang mau sebagus apapun bicaranya gitu ya. Tuh. Sebagus apapun retorikanya, tidak akan bernilai di sisi Allah kalau dia tidak ikhlas. Tuh ya. Nah, kamu ngapain bicara di depan? Kamu ngapain untuk yang tausiah? Ya, saya mah ada ingin dapat like, follow, subscribe. Nah, bukan itu saja sebenarnya ya. Maka apa yang diganjar? Yang diganjar itu keikhlasan, ya. Bukan karena ingin viral gitu ya. Kalau viral nih bagus nih ininya nih quotes-nya ya. Saya di ini difotokan quotes-nya ya. Nah, itu. Ini apa yang mau diincarnya gitu ya. Nah, itu. Nanti kita akan utarakan dari dalilnya ya. Apabila ya sudah ada realisasi bagi seorang muslim tentang suci batinnya. Setelah terlebih dahulu suci lahiriahnya, maka ia akan menjadi seorang yang Qur'ani, mengikut Nabi ya. Karena apa? Nabi itu wa yuzakkihim, itu ya, salah satu sifat dari Nabi itu digambarkan dalam Al-Qur'an menyucikan, itu ya. Dan berarti Al-Qur'an itu senantiasa wa yuzakkihim pula, gitu ya. Karena itu yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam seluruh aktivitas dan suluknya ya. Akhlaknya. Dengan begitu ia menjadi contoh yang baik, ya, jadi teladan yang baik. Ya. Teladan yang baik itu dari mana sih? Bukan dari cara bicara, bukan. Ya. Bukan dari cara dia
ketika retorika di depan, bukan apa, dengan akidah dan akhlak, itu jadi teladan yang baik. Ya, itu contoh teladan yang baik itu. Kalau dia retorika di depan, ya bukan keikhlasan, tujuannya buat apa juga gitu ya. Dia dipandang oleh manusia, tapi Allah tidak memandangnya. Nah itu. Nah, ini juga buat pada kita nih dai ya. Oke, harus tingkatkan yang namanya keikhlasan. Dan salah satu menanam rasa ikhlas itu adalah dengan majelis ilmu. Ya. Allah telah memerintahkan, ya, juga mensyariatkan bahwa seorang muslim itu untuk bersuci semenjak kecil, dari kecil itu sampai ke liang lahat. Ya. Sebagaimana thalabul ilmi ya gitu. Gitu ya. Minal mahdi ilal hadi ya. Dan menyuruhnya supaya supaya toharoh itu ada pada akhlak dan suluknya ya. Jadi punya kemuliaan dan juga mewariskan darah-darah kemuliaan itu ya, dengan akhlak mulia. Ya. Akhlak mulia, ilmu ya, secara zahir maupun batin terhadap diri sendiri dan orang lain. Kan secara zahirnya sudah tuh ya, dengan wudu ya, sholat, kemudian tayamum tuh ya, mandi, itu sudah kita pelajari itu ya. Nah, sekarang bagaimana batinnya gitu. Karena apa? Kita itu diikat dengan apa? Syahadatain ya. Tuh, jadi balik lagi ke bahasan syahadatain tuh ya. Bagaimana ya hanya menjadikan Allah sebagai sembahannya, sebagai ilahnya yang patut diibadahi, dan menjadikan Muhammad sebagai utusannya. Tuh, balik lagi ke syahadatain. Kita lahir ke dunia dengan apa? Dengan syahadatain juga ya. Alastu birabbikum ya. Allah bertanya, apakah aku ini Tuhanmu? Kita katakan ya, kalau lu bala ya kita mengatakan iya betul. Bala betul ya. Syahidna, kami bersaksi. Terus ini saya udah katakan sebenarnya di khutbah waktu itu ya. Ketika kita pula lahir ke dunia gitu ya. Fitrahnya apa? Bayi yang lahir itu yuladu alal fitrah tuh ya, yuladu alal fitrah tuh Islam ya. Terus secara lahirnya hingga dewasanya dia harus menjaga keislaman, hingga meninggalnya juga ya. Meninggal apa keselamatannya itu? Dengan mengucapkan la ilaha illallah tuh, syahadatain lagi itu. Dan selamat di akhirat itu nantinya dengan apa? La ilaha illallah, dengan syahadatain, menegakkan syahadatain itu ya. Itu inilah taharah batiniyah ya. Dalam setiap gerakan maupun ketika diam, dalam niat dan tujuan, taharah batiniyah adalah suatu tabiat ya, kebiasaan setiap gerakan dan tindakan, ucapan dan perbuatan pada setiap muslim. Dan setiap kata-kata yang mengungkapkan hakikat imannya serta fitrah robbaniyahnya adalah kesucian ya, atas kesucian sepanjang hidupnya.
yakni semenjak lahir hingga meninggal tuh ya. Nah, seperti itu demikian ya. Semenjak lahir hingga dia meninggal ya. Nah, itu. Sehingga cirinya agar jadi Qur'ani apa? Bima kuntum tu'allimunal kitab ya gitu. Tuh. Jadi kita harus mengilmui dari Al-Qur'an. Tuh ya. Wa bima kuntum tadrusun, kita belajar tuh. Tuh ya. Tuh, Rabbaniyah tuh ya. Maka demikian untuk pembukaan seputar Taharah Rabbaniyah yang insya Allah nanti kita akan bahas secara mendalam ya. Barakallahu fikum.